Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sa'atan la wa la ghayra lana al-qarabana wa radina anna ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabiyyin wa ala sahbihi sallim tasliman qadra 'azamatika fi kulli waqtin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi bid-dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sekarang main mana? Wal maqalah. Makalah berapa? 28. Saminah Isrun. Wal maqalah as-saminah Isrun. Makalah yang ke-28 an Hatim al-Asam, diriwayatkan dari Syekh Hatim al-Asam rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Hatim al-Asam. Siapa? Allah. Anau sesungguhnya Hatim al-Asam qala berkata siapa Hatim al-Asam, man barang siapa sarafa memalingkan siapa man arba'an pada 4 perkara, ila arba'in pada 4 perkara, wajada maka menemukan siapa man al-jannata pada surga. Aiman barang siapa taraka meninggalkan siapa man arba'an pada 4 perkara, wa tawajjaha dan menghadap siapa orang ila arba'in pada 4 perkara, wajada maka bakal menemukan siapa orang al-jannata pada surga. Yang pertama an-nauma, barang siapa an-nauma meninggalkan, mansorofa itu memalingkan, berarti memalingkan atau meninggalkan, berarti an-nauma meninggalkan tidur, an-nauma meninggalkan tidur, ilal qabri menghadap kepada kuburan. Maksudnya gimana? Biantaraka dengan supaya meninggalkan siapa orang, biantaraka maksudnya dengan supaya meninggalkan siapa orang, rohatan naumi pada nikmatnya tidur, watawajjah dan menghadap siapa orang, ila rohatihi pada senangnya tidur, fil qabri di dalam kuburan, biantaraka bi'an'amila dengan supaya beramal siapa orang, solehan pada amal soleh, li ajli pada arahnya kuburan. Barang siapa meninggalkan nikmatnya tidur, untuk kemudian dia mau beramal untuk mempersiapkan masuk kuburan, ya paham ya, untuk mempersiapkan untuk masuk kuburan, mempersiapkan amal-amal soleh untuk masuk kuburan, maka dirinya itu menemukan arah surga yang betul. Arah surga yang betul. Ini jangan tidur terus di dunia ini, jangan banyak tidur. Jangan terlalu banyak tidur, tapi harus bagaimana kita itu aktif beramal soleh untuk mempersiapkan masuk kubur. Yang berikutnya, yang kedua wal fakhra dan meninggalkan sombong, wal fakhra dan meninggalkan sombong, ilal jannah ilal mizani pada apa itu mizani adalah pada timbangan amal perbuatan, wal fakhra dan meninggalkan sombong, ilal mizani pada mempersiapkan timbangan amal.
Bi antaraka dengan supaya meninggalkan siapa orang at-tatawula pada sombong. Tatawul itu tawil itu artinya panjang, tawil. Tapi at-tatawul artinya orang itu selalu ingin menyombongkan diri. At-tatawula pada menyombongkan diri ala nas di atas manusia. Bita'didil manaqibi dengan menghitung-hitung keutamaan dirinya. Bita'didil manaqibi dengan menghitung-hitung biografi atau keutamaan dirinya. Manaqib itu kan biografi, manaqib keutamaan. Saya ini begini, saya itu begitu. Wah, pokoknya masya Allah. Watawajjah dan kemudian meninggalkan itu semua. Watawajjah dan menghadap siapa orang ila amalil hasanati pada amal-amal kebaikan. Li ajli ziyadatia karena arahnya menambahkan hasanat. Li ajli ziyadatia karena arahnya menambahkan hasanat, amalul hasanat fil mizani di dalam timbangan akhirat. Fil mizani di dalam timbangan akhirat. Yang ketiga, warahata dan meninggalkan happy, warahata dan meninggalkan bersenang-senang, berenak-enakan, berhappy, ila sirati pada mempersiapkan apa itu siratal mustaqim, mempersiapkan amal untuk siratal mustaqim. Bi antaraka dengan supaya meninggalkan siapa orang rahatal badani pada happy-happynya badan, mau memanjakan badan, dimanjakan terus menerus, tidur diperturutkan, makan diperturutkan, ya pokoknya mau happy, mau setiap hari mau happy terus, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau apa itu beramal baik karena mau menghappy-happykan, mau memanjakan badannya. Watawajjah dan menghadap siapa orang ila amalin pada suatu amal, yusra'u yang bisa mempercepat apa amal, yusri'u yang bisa mempercepat apa amal, yusri'u yang bisa mempercepat apa amal, al-murura pada melewati, ala sirati atas siratal mustaqim, ala sirati atas siratal mustaqim. Hati-hati, pikirkan yang kau pikirkan itu loh, perilaku kamu itu kira-kira bagaimana, kamu bisa melewati siratal mustaqim apa tidak. Siratal mustaqim itu adalah jembatan yang lebih tajam daripada peso yang paling tajam di dunia. Karena rambut itu kecil, rambut itu kan tipis, itu masih ditipiskan lagi kurang lebih 27 kali. Jadi begitu tajamnya, dan itu harus menanjak. Jadi jalannya menanjak yang sangat tinggi. Siratal mustaqim itu jauhnya lebih jauh daripada dunia ini. Dunia ini 7 kali putaran mengelilingi dunia, itu masih jauh daripada siratal mustaqim. Jadi kamu harus melewati siratal mustaqim itu harus seperti itu. Dan di bawahnya neraka jahanam. Nah, kalau kamu kepleset, maka langsung jatuh di telan neraka jahanam. Masya Allah, pikirkan itu. Perilaku kita, perjalanan kita itu adalah akan menentukan apakah kamu akan bisa melewati siratal mustaqim atau tidak. Maka diantaranya paham apa paham? Kita mendapatkan ijazah daripada guru-guru kami. Saya dari Bahye Memon itu mendapatkan ijazah apa itu Thorekoh Idrisiyah. Thorekoh Idrisiyah itu walaupun kamu di sana tidak dipimpin, itu kamu harus mengamalkan. Setiap pagi itu minimal baca itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
dibaca. Kalau bisa itu harus membaca itu adalah salah satu cara supaya kita ini husnul khotimah dan bisa badan kita akan diselamatkan di siksa kubur, akan melewati shiratal mustaqim dengan sangat cepat seperti kilat. Jadi amalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya. Baca 4 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya. Wa innallaha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya. Wa innallaha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin itu diamalkan ya pagi ya, kalau bisa kan itu sanatnya itu ada 2, sanatnya itu ada la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin. Ada yang langsung la ilaha illallah Muhammad langsung aja begitu. Ya minimal baca bareng 33 kali, bareng 30 yang la ilaha illallah langsung, atau kalau 100 kali ya. Jangan ditinggalkan, itu salah satu pegangan kita nanti supaya kita ini bisa melewati shiratal mustaqim, melewati husnul khotimah, bisa melewati shiratal mustaqim. Karena salah satu hikmahnya insyaallah intel ulama, kau baca 4 kali saja itu, 4 kali saja kau baca itu, faedahnya seperti beribu-ribu baca la ilaha illallah. Dengan cara itu kamu baca wakil sampai 70.000 4 kali saja ya, sama dengan baca. Makanya itu luar biasa, salah satu amalan supaya kita bisa husnul khotimah. Jangan ditinggalkan amalan-amalan di sini itu, jangan ditinggalkan, karena itu menjadikan sebab harapan kita bisa melewati shiratal mustaqim. Amin Allahumma amin. Wasyahawati, dan meninggalkan syahwat-syahwat, wasyahawati, dan meninggalkan syahwat-syahwat, ilal jannati, pada surga. Artinya amal-amal untuk surga. Tinggalkan syahwat-syahwat. Manusia itu memang dipenuhi dengan syahwat-syahwat. Syahwat tidur terus ya, syahwat dengan lawan jenis. Memang Allah memberi ujian kita seperti itu. Kalau malaikat tidak diberi ujian itu, jadi malaikat itu sama sekali tidak diberi ujian. Apakah malaikat itu senang dengan perempuan? Sama sekali tidak, karena malaikat itu tidak diberi hawa nafsu. Manusia yang diuji dengan hawa nafsu. Makanya manusia itu harus mampu berupaya melawan hawa nafsunya itu, hawa nafsunya yang mokong, hawa nafsunya yang ingin memperturutkan tidur, makan banyak, happy, nggak mau amal ibadah, pasangan dengan lawan jenis. Nah, itu semuanya adalah syahwat-syahwat, itu adalah ujian bagi manusia. Siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsu, maka dia yang lolos, yang nggak mampu ya kan hancur, masuk masuk neraka. Itu ujian manusia, itu adalah nafsu. Itu ngaji itu adalah melawan hawa nafsu. Ngaji itu melawan hawa nafsu. Kalau nggak mampu ya tidak akan mau ngaji. Lihat saja anak-anak itu, kenapa tidak mau mondok? Karena cita-citanya untuk menjadi anak yang diinginkan oleh Rasulullah, untuk melawan hawa nafsunya, dia tidak mampu, dia tidak akan bisa. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa seperti itu? Ya biasanya dari faktor gen. Gennya itu penting. Gennya itu penting. Faktor orang tuanya itu tidak ada senang sama orang soleh, ya susah untuk anaknya jadi anak soleh. Lihat saja, orang tuanya itu tidak senang sama orang soleh, biasanya ya susah anaknya jadi anak soleh. Lihat di Jawa, ya Allah, di Jawa itu ya Allah. Saya ini Masya Allah bercerita, saya punya teman dulu satu kamar, dia itu sekarang kemarin jadi pengurus Nahdlatul Ulama di Jakarta. Saya itu teman dengan saya, orangnya dari Lampung. Kenapa? Karena orang tuanya sering berdoa.
Padahal dia itu awalnya di Lampung ikut geng, itu geng nakal, pokoknya nakal banget, itu nakal banget di sana. Tapi kemudian dia itu Allah membuka hatinya karena ini faktor. Jadi faktor bapaknya itu kurang soleh, tapi ibunya solehah. Ibunya sering tahajud malam, dia itu sering tahajud malam. Terus kalau sebelum sholat subuh itu sudah sholat malam, zikir istighfar, terus membaca Al-Quran itu renggang itu di samping anaknya tadi itu. Anaknya tidur, susahnya ikut geng, masya Allah. Namanya Isom. Itu pernah satu kamar dengan saya di pondok di sana. Itu kemudian dia jadi mau jadi ngaji, itu adalah ingatan yang terbesar itu adalah karena faktor ibunya itu saya betul-betul merasa luar biasa karena ibunya itu saya tidur pagi, saya ini pulang malam karena ikut geng-geng itu pokoknya segala macam nakal. Itu ibunya ngaji Al-Quran sayup-sayup di sampingnya, katakanlah dia tidur di situ, ibunya sholat di sampingnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sambil mendoakan anaknya, kan diantaranya mendoakan. Itulah yang menjadikan anak itu soleh luar biasa, menjadi kiai besar, alim yang kemudian sangat bermanfaat. Lah ini yang perlu diharapkan sekarang ini, seperti ini. Kamu punya istri yang solehah, ya, yang dia rajin baca Al-Quran, yang sering tahajud malam. Sebelum subuh itu dia sudah bangun. Katakanlah kalau subuhnya jam 4, dia setengah 4 sudah bangun, sudah sholat malam, terus baca Al-Quran, zikir, mendoakan anak turunnya, akan jadi anak-anak solehah. Coba kau tanya ibu kamu itu pernah bangun pagi, bangun sebelum subuh terus zikir apa tidak? Kalau ibunya kamu itu ngorok terus, bahkan bangkong sholat subuhnya, bapaknya bangkong, terus kepingin, wis pokoknya kita jadi mereka orang tua, wis bu, wis rapopo, wis kita udah diom bulet, kita udah usah sholat, kita wis ahli maksiat. Sing penting anak kita supaya jadi anak yang soleh, kita pondokkan. Repot, masya Allah. Maka oleh karena itu dulu zaman dahulu itu ada diterangkan, ada awalnya pelacur. Awalnya ini seorang pelacur, paham? Pelacur yang dia itu orang yang sangat cantik, jadi pelacur. Tarifnya luar biasa, tarifnya itu tinggi banget. Nah, yang lain kalau yang agak enggak cantik itu harganya mungkin ya 10.000 gitu ya. Dia itu 25 juta ya. Yang harganya rendah-rendahan ya 10.000. Berapa? 10.000 saja wes gratis 10.000. Lah ini 25 juta. Ya Allah. Tapi ini pelacur, ini betul-betul ada keterangan di dalam kitab. Ini ceritanya betul-betul terjadi. Tapi kadang-kadang pelacur itu juga tertantang. Ini ada orang soleh itu kenapa tidak mau mampir? Orang-orang sak kampung ini, ya, orang-orang sak kampung itu semuanya ingin masuk ke sini supaya karena asal punya uang ingin masuk ke sini karena saya ini pelacur kelas papan atas. Loh, ini ada orang soleh, santri Nurul Anwar, kok tidak tertarik ke sini? Ini apa masalahnya? Apa saya kurang cantik atau gimana? Masya Allah. Ini tertantang dengan anak soleh. Ada enggak kira-kira yang di sini? Nah, ini kemudian ini si pelacur langsung dia itu suatu ketika terus dia panggil, dia bikin trik panggil. Ustadz datang ke sini dipanggil, ada keperluan, ada apa? Pokoknya datang aja ke sana. Wah, datang saja ke sana. Ini. Pokoknya Ustadz ini yang tidak pernah ini sudah kamu harus itu saya ingin kamu harus melacur sama saya. Begitu sudah masuk ke dalam ini Ustadz alumni Pondok Nurul Anwar langsung gemetar luar biasa. Saya tidak berani, saya takut kepada Allah, Maka dengan kata-kata itu luar biasa dia tersentak ini hati perempuan, langsung dia keluar. Ini santri Nurul Anwar langsung keluar, tidak mau melakukan kejahatan dengan perempuan itu. Dia itu akhirnya apa? Ya Allah, ini orang
Ya Allah, ini orang padahal ada kesempatan, tapi dia sama takutnya kok kepada Allah. Akhirnya itu dia taubat dan dia itu meninggal dunia. Ini si ustadz ini karena rasa takut luar biasa kepada Allah, akhirnya meninggal dunia. Dan meninggal dunia, itu pulang dan meninggal dunia. Begitu dia cari-cari, meninggalnya ada di situ, meninggalnya tidak di situ. Dia cari-cari di mana Pak Ustadz itu, yang alumni Nurul Anwar itu di mana ya? Cari-cari ternyata sampai di Bumbu, cari di Bumbu nggak dapat. Dari Arso, mungkin di Arso tinggalnya ya, langsung dapat di Arso. Dia pakai cadar dulu, ini perempuan pakai cadar dulu karena supaya dia kelihatan wanita terhormat. Kadang-kadang actionnya perempuan kan begitu ya, actionnya perempuan supaya kelihatan wanita soleh pakai kerudung. Tapi kadang-kadang hatinya walaupun kerudung, hatinya PS, kaya, kupu-kupu malah. Ada apa tidak yang seperti itu? Allahu Akbar, sudah pakai kerudung mentalnya PS. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini cerita nyata ini ya. Kemudian setelah dia assalamualaikum sampai di rumahnya santri Nurul Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Masa kamu tidak kenal sama saya? Tidak kenal, saya tidak pernah ketemu sama kamu, perempuan. Mas, kalau gitu saya buka ya. Begitu dibuka di rumah itu cadarnya dibuka. Masya Allah, astagfirullahaladzim, langsung mati karena dia ini pelacur nih yang bikin saya ketakutan. Ini pelacur sampai di rumah saya langsung mati. Ini pelacur punya uang banyak karena tarifnya besar. Langsung semua keperluannya diurus sama dia, sampai jenazahnya semua keperluannya ditanggung sama pelacur itu. Terus pelacur ini tanya, pengumuman ini santri Nurul Anwar yang soleh ini ada yang punya saudara kandung apa tidak ya? Punya saudara kandung apa tidak? Nah, jangan rame. Punya saudara kandung apa? Oh ada. Siapa? Namanya Fulan. Namanya Fulan. Tapi orangnya miskin, orangnya soleh miskin. Oh tidak apa-apa. Karena saya kesini niatnya mau tobat. Saya minta supaya dibimbing oleh dia. Saya mau dinikahi dia. Masya Allah, saudaranya itu akhirnya menikah. Si pelacur ini menikah dengan saudaranya. Saya menikah kamu kalau kamu mau tobat. Oh iya, saya mau tobat. Saya minta dibimbing. Saya meninggalkan semua kejahatan. Akhirnya dia dibimbing jadi anak soleh, jadi wanita soleha, zikirnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, dan akhirnya dia itu punya anak 7. Punya anak 7 yang semuanya jadi nabi. Anak 7 semuanya jadi nabi. Artinya apa? Saya bercerita seperti ini. Saya bercerita seperti ini adalah seseorang walaupun dia itu ahli maksiat, tapi kalau mau taubatan nasuha, memperbaiki diri yang luar biasa, harus mujahadah luar biasa, dan kebetulan punya pasangan yang luar biasa hebat, pasangannya luar biasa hebat, maka coba itu bayangkan, dia punya anak 7 jadi nabi semuanya. Semuanya 7 jadi nabi semuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Makanya kuncinya itu apa? Kuncinya kalau kamu ingin punya anak soleh, solehah luar biasa, mujahadah orang tuanya yang penting. Makanya kamu itu yang terpenting ini anak laki-laki, kamu perlu berdoa. Ya Allah, salah satu doanya kamu baca habis zikir, ya Allah anugerahkan kepada kami seorang pasangan yang solehah, yang membawa keturunan yang soleh-soleh, pasangan ahlul ilmu khair, dan gitu kamu minta sama Allah seperti itu. Hanya di dalam Al-Quran ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu doa itu perlu dibaca itu. Rabbana semoga diberi pasangan yang menyenangkan hati, punya keturunan yang layak untuk jadi pemimpin orang-orang muttaqin. Itu seorang anak yang layak menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau jadi pemimpin togel gampang, enggak usah sekolah. Pemimpin orang bulat gampang, tidak usah sekolah, tidak usah ngaji. Tapi punya anak yang layak menjadi pemimpin orang-orang bertakwa itu repot. Nah itu caranya doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina.
itu perlu dibaca yang banyak. Semoga dengan itu kamu akan, kalau kamu kok ahli doa itu, saya mendapatkan ijazah minimal kok baca 3 kali sholat. Saya mendapatkan ijazah dari Kiai dari Gondang Legi Malang. Dari Gondang Legi Malang, kalau kamu membaca doa itu, kalau kamu nanti senang sama seseorang tapi dia itu tidak solehah, dia itu tidak layak menjadi orang soleh dan tidak layak untuk jadi keturunan yang soleh-solehah, maka kamu akan dipalingkan oleh Allah. Kamu akan dipalingkan oleh Allah. Makanya kamu berdoa seperti itu. Kalau kamu pakai doa itu, insya Allah ketemu dengan perempuan, atau kalau perempuan dengan laki-laki, tapi calon kamu buruk, calon kamu itu orang-orang yang tidak bagus, maka kamu akan dipalingkan oleh Allah. Maka berdoalah dengan itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kamu akan dicarikan seorang yang cantik wajahnya, cantik hatinya, soleh perilakunya, zahiran wa batin. Itu yang penting. Jangan hanya kelihatannya pakai jilbab tapi perilakunya kayak PSK. Na'udzubillah. Masya Allah, Masya Allah. Biantaraka, itu meninggalkan syahwat ini penting ya. Wasyahwat, dan meninggalkan ilal jannah pada amalan-amalan menuju surga. Biantaraka, dengan supaya meninggalkan siapa orang asyahwat pada syahwat-syahwat, watawajjah, dan menghadap siapa orang ila masyaqqatil ibadah, pada beratnya ibadah-ibadah. Fa'innal jannata, maka sesungguhnya surga, fa'innal jannata, maka sesungguhnya surga, khuffat, dilindungi, diliputi apa surga, bil makari, dengan perkara-perkara yang tidak disukai, dalam kurung adalah tidak disukai hawa nafsu, tidak disukai oleh hawa nafsunya. Kama sebagaimana perkara fil hadisi, di dalam hadis, kama sebagaimana perkara fil hadisi, di dalam hadis. Wal maqalah at-tasya wal 'isun, maqalah yang ke-27, an Hamid Al-Laffaf, daripada Syekh Hamid Al-Laffaf, rahimah, semoga berikan kasih sayangku kepada Syekh Hamid Al-Laffaf. Siapa Allah anau, sesungguhnya Syekh Hamid Al-Laffaf, qala, berkata Syekh Hamid Al-Laffaf, arba'atun, utawi 4 perkara, arba'atun, utawi 4 perkara, talabna, mencari siapa kami kepada arba'ah, fi arba'atin, di dalam 4 perkara, fi arba'atin, di dalam 4 perkara, minal masalik, dari beberapa jalan. 4 perkara saya cari, tapi di dalam 4 perkara. Fa'ahtokna, maka salah siapa kami, fa'ahtokna, maka salah siapa kami, turuqoha, pada jalan-jalannya arba'ah, turuqoha, pada jalan-jalannya arba'ah, aitil kal umuri, pada itu perkara, al arba'ati, pada 4 perkara. Saya cari 4 perkara, tapi dalam 4 perkara kami salah jalannya. Tapi fawajadna, maka menemukan siapa kami, fawajadna, maka menemukan siapa kami kepada arba'ah 4, fi arba'atin ukhra, di dalam 4 yang lain, di dalam 4 yang lain. Kami mencari 4 tapi menemukan di 4 yang lain. Fil masalik, di dalam beberapa jalan. Tolabna, mencari siapa kami, tolabna, mencari siapa kami, tolabna, mencari siapa kami, al-ghina, pada kekayaan. Al-yasaro, artinya kaya, fil mali, di dalam harta. Fawajadna, maka menemukan siapa kami, kepada al-ghina, kepada al-ghina, fil qanaah, di dalam sifat qanaah, fil qanaah, di dalam sifat qanaah. Qanaah itu artinya menerima ridho pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qanaah. Ai fir ridho, artinya adalah di dalam ridho, bil qismati, di dalam pembagiannya Allah. Wa fi sukunil qalbi, dan di dalam tenangnya hati. Wa fi sukunil qalbi, dan di dalam tenangnya hati, inda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya perkara-perkara yang disenangi. Perkara-perkara yang disenangi.
Wa talabna dan mencari siapa kami, wa talabna dan mencari siapa kami, ar-rahata pada kesenangan, ay zawal al-masyaqqah, artinya adalah hilangnya kesusahan-kesusahan, fisarwati di dalam banyaknya harta benda. Ay kasrotil mal maksudnya adalah saya cari damai dengan banyaknya harta. Ay kasrotil mal maksudnya adalah banyaknya harta benda. Fawajadna maka menemukan siapa kami, fawajadna maka menemukan siapa kami ha kepada rahah fi qillatil mal di dalam sedikitnya harta. Pokoknya harta itu secukupnya gitu aja. Secukupnya, tidak usah terlalu banyak-banyak, secukupnya. Mau ngurusi anak bisa, punya anak mau mondok bisa, mau anak mau kuliah bisa, mau berangkat haji ada, dan sebagainya. Itu namanya enggak secukupnya saja, enggak usah banyak-banyak, tapi yang cukup, mau mengondokkan anaknya bisa, mau menyekolahkan anak bisa, mau punya kebutuhan rumah tangga ada, mau haji ada, mau beli mobil ada, itu namanya cukup ya, cukup. Itu cukup itu namanya ya, itu namanya secukupnya, tidak usah banyak ya, paham. Wa talabna dan mencari siapa kami al-lazzata pada kenikmatan-kenikmatan bihalawati zauqi dengan nikmatnya pengrasa, wa nuril basari dan cahayanya mata, wa huduril marju dan hadirnya yang diharapkan, fi ni'mati di dalam kenikmatan, wahya utai nikmat itu ma perkara kusida yang dituju apa bi dengan ma apa anafu kemanfaatan. Jadi nikmat itu adalah harapan, sesuatu yang diinginkan untuk yang bisa mendapatkan manfaat dengan kenikmatan itu. Fawajadna maka menemukan siapa kami ha kepada fawajadna maka Fawajadna maka menemukan sahabat kami kepada nikmat al-lazat, maksudnya lazat itu perkara-perkara yang lazat fil badani sahih, ternyata itu di dalam badan yang sahih. Kami ingin mendapatkan nikmat, merasakan nikmat itu ternyata bukan karena kita menumpuk-numpuk segala macam harta benda, segala macam makanan, itu bukan, tapi kita ketemukan di dalam badan yang sehat. Badan yang sehat itu enak, makan sambal terong enak. Kalau sakit, masya Allah, seperti saya sakit, makan masih susah. Kalau sakit malaria tropika +4, suruh makan ya yang banyak. Makan bagaimana? Makan mau muntah kok suruh makan. Ya atau tidak? Pernah kau merasakan sakit? Sakit. Kau punya harta banyak, pokoknya ini karena sakit, belikan sate, belikan gulai, belikan segala macam, suruh makan. Tidak bisa karena ingin merasakan nikmat. Pokoknya orang nikmat itu, makan nikmat itu ketika badan sehat dan waktunya lapar ya. Kalau lapar dan sehat, apa saja makan, pakai kerupuk enak, pakai tempe saja sakit suruh makan, wah belikan gulai, sate, tidak mau makan. Wa talabna dan mencari siapa kami, al-ilma pada ilmu, fi batnin di dalam perut syibain yang kenyang. Fawajadna maka menemukan siapa kami kepada ilmu, fi batnin jain di dalam perut jain yang lapar. Saya ingin mencari ilmu saya supaya bertambah, tapi perut saya selalu kenyang. Pagi makan 3 piring, siang 3 piring, malam 3 piring. Tidak pernah kami dapatkan. Bagaimana mau belajar? Bagaimana mau ngaji tidur terus? Pokoknya asal kekenyangan, kebanyakan tidur. Mau suruh ngaji tidur, suruh belajar tidur, sholat malam tidur,
sampai apa itu lagi apa suruh menggarap ujian Allah, nanti ketika mau nikah kok mau suruh jawab kobil tuti, kebanyakan makan. Alhamdulillah, masya Allah, suruh zikir terus akhirnya kami menemukan fawajadna, maka menemukan siapa kami kepada ilmu fi batnin jai, di dalam perut yang laparnya. Perutnya jangan terlalu kenyang supaya kita ini bisa semangat ngaji, bisa semangat zikir, semangat belajar semangat. Wa fi nuskhatin, di dalam apa nuskha yang lain, wa talabna rizqa fil ardi, kami mencari rizki di tanah. Fawajadna, kami menemukan fis sama, di dalam langit. Maksuman fis sama, maksudnya rizki itu juga dibagi dari Allah Subhanahu